Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'." Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga sampai tidak ada lagi jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Artinya sesaat lagi dia akan memasuki surga tersebut. Fayasbiqu alaihil kitab, namun tiba-tiba takdir Allah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, lalu tiba-tiba dia mengerjakan perbuatan ahli neraka, lalu dia mati kemudian masuk neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya ada di antara kalian semua, fayamalu bi'amali ahlin nar, yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian tiba-tiba takdir Allah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha, ia mengerjakan perbuatan ahli surga, lalu dia mati kemudian masuk surga. Sederhananya hadis ini mengabarkan ada di antara, ini tidak mengeneralisir, cuman ada di antara umat manusia ini yang tampaknya sepanjang hidupnya beribadah, mengerjakan amalan ahli surga, tapi siapa sangka suatu hari dia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu saat itu dia mati kemudian ia masuk ke dalam neraka. Dan ada di antara umat manusia yang tampak di mata kita, dia berbuat maksiat, dia mengerjakan amalan ahli neraka, sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Tapi pada suatu hari dia mengerjakan amalan ahli surga, lalu dia mati kemudian masuk surga. Ini kabar dari Nabi untuk kita semua. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ini semua? Yakni yang pertama, jangan pernah menyepelekan amal solih. Saat kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik, berbuatlah. Boleh jadi saat itu kita mati, walaupun masa lalu kita banyak dosa, maka kita mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan perbuatan, innal abda la yatakallamu bil kalimah miridwanillahi ta'ala, sesungguhnya ada seorang hamba yang dia hanya berucap dengan satu ucapan, tapi dengan ucapan itu Allah ridho kepadanya, lalu ia dimasukkan ke dalam surga. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhwatillahi ta'ala, dan sesungguhnya ada seorang hamba yang dia cuman berkata dengan satu kalimat, tapi dengan kalimat itu Allah murka kepadanya, akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Itulah mengapa orang tua kita berpesan, hati-hati dalam berkata, karena boleh jadi dengan perkataan yang buruk kita bisa celaka. Dan berkatalah yang baik-baik saja, karena boleh jadi dengan satu kata yang baik Allah ridho kepada kita semua. Itu pelajaran yang pertama.
Pelajaran yang kedua, bahwasanya manusia itu tergantung akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya semua manusia itu tergantung akhirnya. Bukan tentang masa lalunya, tapi tentang bagaimana akhir hidupnya. Apakah dia su'ul khotimah, akhir yang buruk, atau husnul khotimah, akhir yang baik. Maka berjuanglah untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Sekaligus juga jangan pernah menghakimi orang lain, karena kita pun tidak tahu nasib mereka. Jangankan untuk mengetahui nasib orang lain, kita saja tidak tahu akan nasib diri kita masing-masing. Oleh karena itu, jangan pernah menghakimi orang lain, apalagi memvonis orang lain akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan yang terakhir, istiqomahlah dalam beramal, karena karomah yang sebenarnya adalah istiqomah. Karena istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.